Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini materi pertama pada bab 1, bagaimana kita mempelajari geografi, yaitu kita harus mengetahui sejarah awal mulanya geografi dan perkembangan geografi, sehingga dasar dari geografi itu sudah tahu, sudah paham, maka kedepannya akan memahaminya. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita awali adalah asal mula geografi. Asal mula geografi ini diperkenalkan oleh filsuf Yunani yaitu Eratosthenes pada tahun 276 sampai 195 sebelum Masehi. Jadi salah satunya adalah orang Yunani yang memperkenalkan asal mula kata geografi, yang berarti geo artinya adalah bumi dan grafien adalah lukisan. Sedangkan ada dua paham dari ilmu geografi ini. Yang pertama adalah physis determinis, yaitu tentang alam yang mengendalikan manusia. Ini yang berkaitan dengan kegunaan alam akan kehidupan manusia sehari-harinya. Sedangkan yang paham kedua adalah posibilisme, yaitu alam dikendalikan manusia, bagaimana alam dipergunakan untuk kehidupan ataupun menunjang sehari-hari dalam kebutuhan manusia. Lalu kemudian dalam fase sejarah geografi di sini ada 5 era perkembangan geografi. Yang pertama adalah masa klasik atau masa kuno. Lalu kemudian ada abad pertengahan. Lalu ada modern pada abad ke-18 dan abad 19 serta pada masa Mutakhir. Nah, yang pertama kita adalah membahas tentang geografi klasik. Apa sih ciri khas dari ataupun suatu fenomena pada geografi klasik ini? Pada masa geografi klasik, saat itu fenomena sering dikaitkan dengan mitologi atau mitos, sehingga tidak ada unsur ilmiah. Nah, kalaupun sekarang pada siklus hidrologi kita pernah mendengar ada evaporasi, presipitasi. Namun ketika lagi zaman geografi klasik, ketika ada petir ataupun kilat, maka diidentikan dengan mitos, yaitu datangnya dewa Zeus atau dewa petir. Nah, artinya pada geografi klasik ini berkaitan dengan mitos-mitos ataupun berkaitan dengan dewa. Seperti ada dewa Zeus, lalu kemudian ada dewa Thor, lalu kemudian ada dewa Indra yang berkaitan dengan petir ya, bahkan dewa Jupiter sendiri. Nah, pada masa ini geografi klasik tokoh-tokohnya antara lain ada Amasimandoros, lalu ada Ptolemeus dan Eratosthenes sendiri. Yang kedua adalah fase perkembangan geografi abad pertengahan atau sekitar pada abad 12, 13 dan abad 14-15. Kan kalau kita kan di era sekarang adalah abad 20 dan 21. Pada masa ini, berbagai manusia mulai menjelajah mencari tempat baru di dunia. Catatan perjalanan tersebut menjadi sebuah patokan dasar untuk memahami kondisi lokasi bumi yang lainnya. Nah, artinya pada masa geografi abad pertengahan ini, di mana disebut juga masa geografi penjelajah. Seperti contoh tokohnya adalah Marco Polo, Ibnu Battuta, lalu Columbus, bagaimana bisa menemukan suatu benua Amerika. Artinya pada abad geografi abad pertengahan, di mana pada masa itu para penjelajah atau disebut juga sebagai revolusi geografi. Pada masa tersebut juga terlahirlah masa kolonial ataupun penjajah. Karena kan saat itu beberapa ilmuwan sedang menjelajah mencari benua baru, lalu ada penduduk pribuminya, sehingga terjadilah salah satu koloni ataupun penjajahan pada masa kita di geografi abad pertengahan. Selanjutnya pada fase ketiga adalah geografi abad ke-18. Nah, pada masa ini geografi bukan hanya sebatas catatan perjalanan atau para penjelajah saja, namun sudah menjadi ilmu yang struktur dan sistematis. Nah, artinya pada masa abad 18 ini
beberapa tokoh seperti Charles Darwin, lalu ada Immanuel Kant. Jadi dia menjelajah suatu daerah lalu kemudian membuat suatu buku. Dia merancang suatu ilmu yang sehingga kita gunakan sampai saat ini. Seperti ada buku evolusi teori Darwin, lalu ada suatu teori-teori Immanuel Kant, salah satunya adalah persebaran flora fauna, kemudian ada pula tata surya. Jadi pada abad 18 ini para penjelajah tersebut sudah langsung membuat buku lalu menggunakan teori tersebut dan dibukukan gitu. Nah, maka istilahnya jadi suatu perjalanan sejarah pada geografi abad ke-18. Lalu pada fase keempat adalah geografi abad ke-19. Pada pandangan para ahli geografi pada masa tersebut lebih menekankan pada studi tentang iklim, vegetasi, hewan, bentang alam. Artinya dia menekankan pada teori-teori alam seperti ada namanya ada teori tentang iklim Junghun, yaitu iklim tentang teori Köppen. Lalu kemudian ada tentang persebaran flora fauna. Salah satunya di sini kan ada pemahaman Paleartik, Neartik, lalu ada pula Afrikan. Nah, di sini pada abad geografi abad ke-19, kajian manusianya semakin berkurang, artinya berkaitan dengan sosialnya dan lebih memperdalam pada kajian fisiknya. Dan yang terakhir adalah fase perkembangan geografi muktahir. Nah, pada masa ini geografi mulai membahas tentang metode kuantitatif, lalu kemudian ada kualitatif dalam memahami persoalan gejala di permukaan bumi. Lalu kemudian perkembangan komputer juga berperan besar pada masa ini, salah satunya penggunaan data-data yang menganalisa statistik. Jadi pembahasan geografi muktahir ini di mana bumi membahas tentang perbedaan perubahan ruang dalam menganalisa dan metode kualitatif kuantitatifnya. Jadi geografi muktahir itu kayak ditambah lagi perkembangan geografi yang diperkuat dengan komputer, apalagi sekarang dengan adanya Google Map, lalu kemudian ada GIS. Nah, itu udah salah satu contoh perkembangan fase geografi muktahir. Oke, pembahasan tentang sejarah perkembangan geografi segera saya tutup. Sebelumnya kesimpulannya fase geografi sendiri ada 5. Yang pertama, geografi klasik, kata kuncinya adalah berkaitan dengan mitologi dan mitos. Lalu pada geografi pertengahan, pada masa tersebut adalah para penjelajah, pelayaran. Lalu kemudian pada fase masa geografi abad, di mana para penjelajah itu sudah menjadikan ilmu, menjadikan salah satu teori-teori. Sedangkan pada geografi abad 19 adalah fase di mana menekankan pada fisik bentang alam, terutama pada berkaitan kajian-kajian alamnya. Sedangkan pada geografi muktahir, di mana kata kuncinya adalah lebih menganalisa tentang kualitatif, kuantitatif, berkaitan dengan teknologi yang kita gunakan saat ini. Salah satunya Google Map, GIS. Nah, itu adalah geografi muktahir. Baik, materi tentang fase perkembangan geografi saya tutup. Semoga dipahami. Mohon maaf jika ada salah dan pembahasan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.